Ya, nemenin kalian semua dan kali ini nih kita bakal kasih info atau terkait program-program agen perubahan gitu. Nah, sebetulnya dari saya kutip dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2014 bahwa ada 8 area penting manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan mindset atau pola pikir dan culture shift atau budaya kerja. Nah, salah satu faktor penting dalam perubahan dan pola pikir dan budaya kerja tersebut di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan berperilaku yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Nah, untuk agen perubahan tersebut adalah individu atau kelompok anggota organisasi dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan atau role model bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Nah, nilai organisasi apa saja sih di Perpustas? Ya ada 5 tadi itu. Nah, 5 tadi. Pasti. Apa saja pertama? Profesional. Akuntabilitas, sinergitas, transparan dan integritas. Nah, tentunya kita ketuanya udah apal banget. Sambil merem, Mbak. Sambil merem loh. Apal. Tapi itu jangan cuma sebagai slogan doang loh. Betul. Maknanya itu yang harus kita diaplikasikan. Bahkan kita juga sudah membuat video yang role modelnya sudah ada di depan kita ini. Itu kan udah di role model juga gitu. Udah disebar. Mas Bro, menariknya tuh ya. Agen perubahan ataupun perubahan secara umum itu di situ dikatakan role model atau keteladanan. Nah, mulai dari pimpinan dan sampai ke elemen terkecil itu semua sesungguhnya agen perubahan. Ya kan? Sama seperti setiap individu adalah motivator untuk dirinya. Jadi setiap individu juga adalah agen perubahan untuk dirinya. Iya kan? Jadi sebenarnya secara kelembagaan nggak perlu ada agen perubahan kalau kita mau menyadari bahwa setiap diri adalah agen perubahan. Jadi tugas agen perubahan itu untuk menyadarkan saja, mengingatkan bahwa Anda juga agen perubahan. Betul. Karena merubah orang itu nggak mudah ya Bang. Kecuali dari dirinya sendiri. Iya, karena itu harus berangkat dari dirinya sendiri. Betul. Gitu. Mau bagaimanapun kita paksakan, kalau yang bersangkutan agak sulit membuka diri, nah itu luar biasa. Mungkin tugas kita untuk mengingatkan. Betul. Semoga bisa berubah. Mengingatkan dengan cara yang kita punya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tentunya. Karena memang perubahan itu ada 2 hal. Pertama, kalau tadi dikatakan mindset, yang merubah mindset hingga terbentuk budaya kerja, tapi didukung dengan sistem. Nah, sistemnya sudah mengarah kepada perubahan semuanya. Nah, yang perjuangan adalah bagaimana kita membangun mindset kita bahwa kita selaras dengan sistem itu yang paling penting gitu kan. Jadi menariknya pada dasarnya manusia kodratnya itu memang melawan dari aturan. Itu memang sudah kodrat manusia, selalu berusaha menghindar atau melawan aturan, padahal aturan dibuat untuk kebaikan. Gitu ya. Bahkan di dalam agama Tuhan aja pakai mengancam loh, kalau Anda mau masuk surga Anda harus buat baik loh gitu kan. Ada aturan gitu kan. Betul. Nah, itu dia. Ya, dan tentunya nih ada asas-asas nih yang saya kutip lagi dari Permentan ini. Permenpan sih. Peraturan Menteri. Iya. Dan ada asas pembangunan agen perubahan. Yang pertama adalah komitmen pimpinan. Nah, terus yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, rasa memiliki. Keempat, ketersediaan sumber daya pelaksanaan pembangunan agen perubahan. Yang kelima adalah lingkungan yang kondusif. Nah, berarti kita masuk ke dalam program-program tersebut harus ada asas-asas itu dong. Betul. Selaku agen perubahan. Saya tertarik pada komitmen dari pimpinan. Nah, mungkin teman-teman perlu kita informasikan bahwa komitmen pimpinan bukan hanya sebatas verbal saja mengatakan kita dukung atau membuat SK. Iya. Betul. Tapi kita punya program, salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM. Itu seluruh
elemen akan diadakan training tentang pemahaman dari perubahan itu, termasuk pimpinannya gitu kan. Dan itu dari pimpinan loh langsung bilang kita harus berubah, kita buat trainingnya. Jadi bukan trainingan yang sifatnya administratif saja, tapi betul-betul masuk ke mind soul-nya itulah ya. Karena emang itu mengubah mindset juga kan, di situ perlu ada program training, dan itu adalah program pertama dari agen perubahan. Sesuai dengan perintah peraturannya, pimpinannya harus menjadi role model, dan alhamdulillah harus mencontohkan. Betul. Alhamdulillah pimpinan Perpustakaan Nasional langsung ketok palu mengatakan oke, kita berubah, kita akan buat trainingnya. Dan itu melepaskan semua predikat. Betul. Ya. Baik dia mau eselon 1, 2, 3, 4 dan staf, tidak ada lagi, semua satu predikatnya sama. Betul. Yaitu peserta yang ingin berubah. Ya, kan itu dan dia. Kita keluarga besar Perpustakaan Nasional Betul. harus rasa memilikinya itu harus dibangun. Nah, itu dia tadi ada asasnya itu kan, rasa Ya, memiliki. Rasa Betul. Nah itu tadi selain nilai pasti tadi harus juga plus ditambah rasa sakinah, mawaddah, warohmah. Waduh, itu Karima abi nikah. karena itu namanya itu rasa keluarga. Kalau kita merasa menjadi satu keluarga, bagian dari rasa keluarga itu itu yang harus kita tetap bangun bersama. Gitu. Gue teringat nasihat perkawinan ya. Sakinah mawaddah Sakinah warohmah. mawaddah warohmah itu tidak hanya untuk pengantin baru loh. Iya, pengantin lama juga ya. Kalau mau awet, ya mau langgeng, rasa itu yang kita bangun. Sakinah mawaddah warohmah itu kan tidak hanya hubungan antara suami dan istri, tapi satu keluarga. Betul. Gitu. Keluarga, bahwa semua tidak Karena melihat kita adalah ya. keluarga besar Perpustakaan Nasional. Betul. Iya, betul. Yang dari Bung Hatta, Bung Sekarang Karno gini juga deh, sama. sekarang gini, kita hitung jam hubungan komunikasi kita dengan teman-teman atau keluarga di Perpusnas dengan keluarga kita di rumah panjangan mana? Ya lama di Perpusnas. Panjang atau lama Bunda? Panjang dan lamanya. Lama loh, Iya. lamanya. Lama mana coba? Kita dari setengah 8 loh sampai jam 4 kalau jam normal. Itu berapa jam? 8 jam. Kita sampai rumah paling udah lelah-lelah jam 9 kita udah tidur. 2 jam paling ya. Coba 2 jam 2 jam. berkomunikasi. 2 jam itu belum diskon masuk grup WA lagi tuh. Nah, iya kan, coba. Duduk bersebelahan. Luar tapi biasa grup loh. WA, ya. Makanya kenapa kita harus membangun itu semua di Perpustakaan Nasional gitu loh. Karena kita hidup lama berkomunikasi dengan teman-teman di justru saudara-saudara kita di kantor gitu loh. Iya, betul. Jadi saya pikir supaya menyamakan persepsi lagi bahwa agen perubahan ini bukan berarti merubah diri teman-teman, tapi kita menyamakan persepsi kita Betul. bahwa kita lama di kantor, seperti kata Bunda tadi, kita lama di kantor loh. Jadi daripada kita capek bermasalah di kantor, lebih bagus kita mendamaikan hati kita supaya kita dari rumah nyaman, ke kantor nyaman, kembali ke rumah pun nyaman, ya kan? Kalau pagi-pagi saya udah merasa nggak nyaman mau kantor, aduh ketemu Bunda Riva lagi nih, ini langsung down, energinya negatif, bos. Padahal aku selalu ajak senam, selalu ajak aku olahraga loh. Kalau sama Bunda, ketemu Bunda. Olahraga terus emang betul, memang betul sih. Itu salah satu kegiatan loh. Kegiatan semua agen perubahan juga jadi role model juga. Karena kan itu difasilitasi oleh kantor, ya kan, gitu. Jadi setidaknya kita yang sebagai agen perubahan ya ikut senam. Kita mendukung program organisasi kan. Iya. Organisasi sudah menetapkan Kita senam. harus mendukung ya. Karena organisasi menganggap senam itu supaya Baik untuk kita semua sehat. Sehat, semangat gitu ya, dan profesional. Dan stay positif ya. Betul, stay positif. Iya, itu dia setuju gitu aku kan. Ya itu berarti semua yang kita kerjakan untuk program kedepannya adalah memang mengikuti nilai-nilai pasti. Organisasi itu. Enggak berhenti-berhenti kita gaungkan ya pasti. Setuju. Nah tadi setelah kita ada training tadi, ada 4 agenda sebenarnya yang jadi program, agenda besar jadi programnya agen perubahan pusat ya. Pertama, kita melakukan sosialisasi dari apa itu perubahan, dan sosialisasi yang berkaitan dengan regulasi, sosialisasi dan berbagai hal lah tentang pustakawan, tentang kode etik ASN dan segala macam. Jadi kita marketingnya dari program-program yang ada di Perpusnas. Baru kedua, kita menjadi, kalau bahasa saya, menjadi tong sampahnya teman-teman, tempat konsultasi, Tempat curhat. Tempat curhat, betul. Karena kita
sebisa mungkin berada di posisi yang netral ya. Betul. Ya, agen perubahan itu berada di posisi yang netral. Betul, Ya, harus betul, netral. betul. Salah Harus satu netral. poin dari peraturan bahwa kita harus bisa memediasi. Nah, Kan? iya, betul. Mediasi gitu. Jadi kalau ada mamanya, oh saya nggak puas nih dengan aturan pegawaian mamanya, oke kita pelajari sama-sama, kita duduk sama-sama, kita pertemukan langsung dengan para pengambil kebijakannya. Jadi biar persepsinya sama gitu ya. Betul. Dan jangan khawatir dari sosialisasi konsultasi ini. Kita memang siap sedia kapanpun akan bertemu dengan para teman-teman dari unit-unit, baik itu agen perubahan ataupun dari seluruh elemen masyarakat perpustakaan nasional, gitu ya. Kita siap untuk kumpul itu. Baru program agenda yang ketiga besar itu tadi peningkatan kualitas SDM-nya. Iya, betul. Nah, dan yang keempat, yang SDM tadi seperti training tadi ya. Dan yang keempat tadi apresiasi, ini yang penting. Kalau bahasa Bunda, reward and punishment-nya ini penting. Dan Monggo, itu Bunda. semua betul. Dan itu semua ada di Permenpan bahwa kita dapat penghargaan. Ya, agen perubahan. Tidak berarti semua agen perubahan dapat penghargaan. Betul. Ya itu dia dari pimpinan sampai anggotanya. Walaupun sebenarnya apapun yang kita lakukan harus niatnya itu tidak untuk itu sebenarnya. Lillahi ta'ala. Ibadah insya Allah. Rewardnya nanti mengikuti. Nah, kalau kita melihat filosofi dari reward and punishment, jadi kita jangan terjebak pada reward atau punishment yang formal yang diatur oleh manusia. Sebenarnya reward punishment seperti ibadah itu katanya kan ikhlaslah katanya, supaya Anda bisa mendapatkan pahala. Nah, pahala itu kan reward ya. Betul. Gitu kan? Bahkan ganjarannya kan ada kalau kita berbuat baik, itu kalau dari sisi spiritual oke, pahala gitu. Nah, dari sisi institusi kita mendapatkan reward, baik itu umpamanya kenaikan pangkat ataupun adalah hal-hal lain yang satya lencana, banyak hal yang rewardnya gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang memang manusia kan tempat tumbuhan kesalahan ya. Jadi setiap tahun ada penghargaan satya lencana dan penghargaan yang lain. Begitu satu aja surat peringatan keluar, langsung seolah-olah negara ini ambruk, cacat betul rasanya. Wah, kenapa sih diberi peringatan gitu? Padahal dari sekian banyak reward tidak dilihat gitu ya. Nah, untuk mencapai reward itu memang harus ada punishment, gitu kan? Nah, itu yang penting, komitmen untuk punishment tadi. Mungkin kita bahasnya di pembinaan saja kali, jangan punishment ya. Kayaknya ngeri banget tuh bahasa punishment gitu. Maksudnya punishment atau pembinaan itu biar kita selalu pada track yang benar. Betul. Kayaknya anak kereta ya deh track. Tahu aja. Apa ya? Nah, kita udah ternyata selain kita berempat di radio, dari studio ini ada produser OPP kita. Jangan lupa loh, OPP kita dari pagi udah standby dan menyiapkan semua peralatan di sini. Ada Andrea Suseno ya, ini dia juga akan jadi menemani kita setiap paginya ya. Betul. Oke. Dan jangan lupa juga koordinator. Iya, koordinator Agung. Keren dong. Thank you koordinator. Agung Udah minta skrip kemarin malam sebetulnya. Ada skripnya nggak? Oh, ada. Jangan lupa juga Pak Teguh Purwanto. Beliau sangat support banget. Ayo kapan ini nih? Tinggal line teleponnya nih. Biar kita bisa diskusi dengan yang lain di luar kan. Betul. Gitu. Pak Teguh. Langsung nih. Kita juga Telepon siapa yang kan? Biro umum kali ya. Iya. Ada juga di studio udah datang kita agen perubahan dari di Inspektorat. Ya, ada Mas Rama, Mas Bagus. Halo. Ya, ini satu lagi perempuan, saya tidak melihat mukanya tadi. Oh, Mbak Asil. Oke, dan juga ditunggu juga agen-agen perubahan yang lain yang mau diskusi di sini juga. Dan kita akan membuat jadwal juga buat mereka. Ya, setiap paginya jam 7.30 sampai jam 8.30 waktu Indonesia Barat, 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia Tengah, dan 9.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Timur tentunya gitu. Streaming loh ini ya. Betul. Jadi, tapi Mas Yudi itu hanya satu program, bukan berarti agen perubahan yang lain tuh hanya mengisi di jam itu. Kapanpun nanti mau ada program lain, Radio Widya Bahana Suara bersiap untuk menerima ide-ide dari agen perubahan yang lain gitu ya. Karena kita ada 50 agen perubahan. Kalau nanti ada, saya mau buat di jam sekian sampai jam sekian, ya nggak apa-apa gitu ya. Ini hanya program pembuka pengantar setiap pagi gitu ya. Betul. Datanya ini kita juga diskusi lagi dengan koordinator radionya gitu. Ada kuncennya gitu. Yang pasti kita ngisi beberapa slot sebetulnya. Gitu.
Kalau kuncen yang nggak ada gimana itu? Kawan Iya. main kunci entah. Nah, kita juga kembali nanti ke penghargaan tadi ya, atau ini. Jadi dibacain dulu dari Permenpan bahwa nih buat memotivasi kita semua nih ya. Bahwa di sini disebutkan untuk memberikan motivasi kerja perlu diberikan penghargaan kepada agen perubahan yang dianggap berprestasi dan berintegritas. Nah, penghargaan tersebut nih dapat berupa pemberian fasilitas kerja. Seperti kita nih radio. Betul. Nah, oke. Terus pemberian kesempatan melakukan studi banding dalam dan luar negeri. Wow. Nah, Tapi sekarang corona lagi susah. iya. Perlu ya. Tugas belajar atau bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang wajar yang bisa memerlukan biaya berasal dari sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu salah satunya tuh dari udah tercantum juga di Permenpan RB. Iya, betul. Itu dari Permenpannya, tapi Perpusnas nambah satu loh. Tugas agen perubahan adalah mencetak agen perubahan baru. Itu tambahan dari Perpusnas. Karena Betul. kita itu semua nggak hanya teman-teman yang secara formal dilegalkan melalui surat keputusan, sebuah surat keputusan, tapi kita semua itu agen Agen perubahan, perubahan. betul. Iya, betul. Kita tuh semua agen perubahan. 900 berapa kekuatan kita di perpustakaan 130 nasional? ya. Nah, luar biasa loh kalau semua berubah. Semua menjadi agen perubahan untuk perpustakaan nasional. Betul. Jadi ya, kita juga tidak hanya berbuat untuk diri sendiri sebetulnya kan, tidak untuk lingkup Perpusnas aja, tapi untuk luar Perpusnas pun. Internal dan Iya, eksternal. kita akan Memang berubah. idealnya agen perubahan itu minimal ada 20% dari komunitasnya. Jadi kalau kita 900, kalau nggak salah 980, kalau nggak salah saya ya, 900 ke 1000 gitu ya. Jadi kalau dibuat 900 saja berarti harusnya minimal harus ada 180 agen perubahan minimal. Nah, sekarang kita baru 50. Jadi belum sampai 20%-nya. Bahkan 10%-nya pun tidak, mungkin 5% lah ya, 5% lebih sedikit lah gitu. Tapi kita berharap dari 5% ini di periode 2021 nanti kita sudah bisa mencetak 50% lagi kalau satu bawah satu seperti MLM. Nah, Ya. iya. Gitu. Maka itu pentingnya tadi poin keempat agendanya itu apresiasi. Agen perubahan harus bisa mencetak agen perubahan baru dan akan memberikan apresiasinya. Iya. Yang akan kita sebut ya kita aja baru nyebutnya belum legalitasnya yaitu duta perubahan gitu Duta ya. Perubahan. Oke. Jadi itu sudah bisa dibilang secara global kita membeberkan program-program dari agen perubahan ini apa aja gitu ya. Iya. Kita juga seperti di grup kita punya agens ya gitu. Agens ya. Agens. Biar lebih Atau mungkin akrab kan teman-teman sebetulnya. yang lain yang mau menjadi agen silahkan datang ke kami. Jangan nunggu Iya. ditunjuk. Betul. Terbuka lebar loh kita ya. Betul, Gitu. betul. Iya. Memang kita kan akan mengadakan pertemuan ya dengan teman-teman semuanya untuk siapa yang ingin membantu untuk di agen gitu ya. Betul. Dan wah nanti di mana kumpulnya? Saat ini respon dari pimpinan sangat luar biasa. Kita diberikan ruang mulai dari Salemba aja, setiap blok ada ruang kita. Kemudian di Marcella ini juga ada satu ruangan juga disediakan untuk kita kapanpun kita mau kumpul. Jadi nanti kita selain yang di pusat, agen pusatnya berdiskusi, juga agen pusat dengan unit dan seluruh masyarakat perpustakaan nasionalnya gitu ya. Dan apapun nanti keluhan ataupun yang ingin ide-ide kreativitas dari teman-teman, siapapun silakan nanti ngobrol ya. Kalau mau dekat dengan Mas Yudi, Mas Yudi dekat dengan Bunda, silakan ngobrol saja gitu. Nanti kita akan coba menerjemahkan apa sih sebenarnya idenya gitu ya, sehingga tidak lagi nanti ada persepsi agen seperti Menara Gading yang hidupnya di atas Eksklusif gitu ya, enggak ada eksklusivitas Iya. itu enggak ada. Benar enggak gitu. Tidak ada VIP buat kita. Ya. Tidak ada bisa di antara kita kayak lagu. tidak ada jarak di antara kita. Sebenarnya gini loh, apalagi Bunda ya. Bunda itu kan sudah 32 tahun loh di perpustakaan. Tuh kan keluar juga kan tanpa Iya libur. kan? Kok nggak pensiun sih lama Nah, makanya itu loh. Sebelum pensiun setidaknya Bunda tuh punya niat dan suatu kebanggaan tersendiri apabila ada makna yang sudah Bunda lakukan untuk perpustakaan nasional, yaitu melalui perubahan-perubahan kita semua gitu loh, untuk mendukung menjadikan Perpusnas menjadi lembaga yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Ya, betul. Iya kan? Harus. Karena kita juga sebetulnya secara tidak disadari kita udah merubah orang lain sebetulnya dengan kita berperilaku menjadi role model Yes. gitu. Bahkan ketika ada teman-teman kita yang
mengetahui bahwa kita kerja di Perpusnas nih, bahwa rumah peradaban bangsa kan gitu. Iya. Banyak yang bertanya kepada kita juga kan secara tidak langsung, Perpusnas buka nggak sih? Tadi aja barusan saja ada yang WA nih gitu. Mungkin dia dari salah satu kementerian yang tetangga kita sebetulnya, gitu. Dia bertanya, Perpusnas buka sampai jam berapa gitu. Ya, berarti itu kan menunjukkan walaupun Yudi berada di deposit, tapi harus bisa memberikan informasi terkait dengan layanan. Nah, itu dia. Sama halnya karena unit kita itu banyak banget. Banyak banget ya gitu. Kan? Meskipun yang ditanyakan adalah layanan perpustakaannya seperti apa gitu. Bahkan dari kemarin pun yang pengen foto-foto di sana, gimana sih cara masuknya sekarang dengan pandemi corona seperti ini? Silakan. Nah, kita juga punya link-link yang untuk datang pun kita harus menyebarkan. Jadi setiap agen perubahan juga harus tahu ketika mau masuk ke layanan perpustakaan, link apa dulu nih, prosedurnya seperti apa. Nah, itu harus tahu kita. Ya, sama juga seperti Bunda, ada yang nanya, gimana nih kalau ngurus ISBN? Saya juga banyak yang WA. Nah, gitu. Jangan jawabannya tahu, saya bukan di situ. Itu mah urusannya Kang Yudi gitu, atau Kang Rudi gitu. Tidak seperti itu, tapi kita mengumpulkan bahasa-bahasa yang bisa lebih enak lagi yang kan. lebih diplomatis. Bentar saya tanya dulu, nanti saya infokan. Ketika kita tidak bisa menjawab, jangan langsung nggak tahu ya, tapi tidak, kita jangan. Oke, saya akan nabung dulu, nanti kan informasi kepada yang lebih berwenang untuk menjawab. Nah, bisa seperti begitu itu. kita menggunakan label pegawai Perpustakaan Nasional, kita menjadi agen Perpustakaan Nasional. Betul. Iya, dimanapun. Kita membawa nama instansi besar kita. Bahkan sampai gini loh Bunda, ketika kita mengenakan baju seragam yang ketika waktu korpri kemarin. Iya, menggunakan logo ya. Selama ada logo melekat di tubuh kita ya. Ketika saya olahraga lari, kok jersinya bagus? Nah, itu udah jadi satu kebanggaan juga sebetulnya. Membawa ketika lari pun saya membawa BMBL Perpusnas gitu. Jadi saya mempromosikan juga Perpusnas bahwa literasi kita tingkatkan lagi, budaya baca kita tingkatkan lagi gitu kan. Keren juga tuh. Kalau semua olahraga atau kegiatan apapun membawa logo Perpusnas. Kita ada tanggung jawab moral membawa itu. Betul. Dan juga nanti kita akan promosi lagi tentang Perpusnas, agen perubahan mungkin dalam segi olahraganya bagaimana gitu kan. Event-event nanti kita di agen perubahan ada ide kreativitas apa, kita tampung, kita bikin proposal, kita bikin itu jadi nyata. Kan gitu. Setuju. Jadi artinya dari diskusi ini kan kita bisa menggambarkan bahwa kita jangan lagi terjebak pada stigma predikat gitu ya. Walaupun etika tetap harus ada, tapi jangan terus merasa saya kan staf, dia kan pimpinan, dia dong harus mikir ya. Enggak, kita semuanya berpikir untuk rumah kita. Kita harus menanamkan kebanggaan untuk rumah kita ini gitu kan. Kalau enggak kita yang besarkan ya siapa lagi kan gitu kan. Kalau di luar justru kita mencemooh rumah kita, bagaimana kalau orang mentertawai rumah kita ya kan. Betul sekali. Aneh sekali menurut saya kalau kita malah mencemooh rumah kita. Padahal dia bekerja di sini, diam di sini, tinggal di sini, dapat rezeki di sini kan. Tapi emang ada kodrat kodrat manusia ya. Dia kalau lingkaran itu adalah sistem, dia inginnya ada di luar lingkaran, tapi lucunya dia ingin makan gaji dari dalam lingkaran, tapi dia tidak mau masuk dalam lingkaran itu gitu. Ada juga gitu. Nah, itu memang tantangan. Betul. Untuk kita perlu diskusi sebenarnya. Kadang-kadang hanya gara-gara perbedaan persepsi antar personal itu masuk ke dalam sistem gitu, sehingga dia marah dengan sistem itu. Padahal belum tentu ya kan. Umpamanya saya begini contohnya, saya umpamanya main-main ke rumah Kang Yudi, terus nginep 3 hari 3 hari aja nginep. Mas Yudi bilang gini, ntar kalau malam tidur pakai celana panjang, pakai t-shirtnya yang begini, aturan dibuat. Malam pertama saya tidur pakai celana pendek, gak pakai baju. Mas Yudi mungkin diam. Malam kedua juga saya seperti itu, mungkin Mas Yudi tegur. Malam ketiga kalau saya masih seperti itu, hari ketiganya pasti udah diusir pulang kan. Itu dalam konteks kecil rumah gitu kan. Artinya ini rumah yang besar, pasti kan ada aturan-aturannya gitu kan. Nah, kita harus ikut aturan itu. Kalau di swasta kan lebih saklek ya. Betul. Lu kalau nggak mau mati silakan keluar. Tita nih luar biasa yang punya ininya nih. Kita juga ada inisiatif Tita ya tentang masalah keseragaman ini ya. Gimana Tita coba sedikit aja Tita. Coba Tita cerita yang punya cerita. Ide. Oke. Saya terbiasa dengan menggunakan name tag yang sudah disediakan oleh instansi kita.
juga emblem Korpri. Karena apa? Karena saya mohon maaf, saya terbiasa dengan budaya kerja saya di waktu saya kerja di swasta. Saya kerja di American Express Bank. Kalau tidak menggunakan name tag itu saya ke toilet pun tidak bisa. Karena itu dipergunakan juga selain untuk identitas kita, dipergunakan untuk membuka akses keluar masuk untuk keamanan gedung. Jadi saya terbiasa dan saya jadi saya bangga gitu menggunakan, dan untuk membedakan untuk di kantor kita itu untuk membedakan mana tamu mana pegawai gitu, karena nanti tamu akan bingung gitu kalau kita tidak menggunakan name tag kita gitu ya, name tag resmi Perpusnas, akan bingung. Jadi tapi kalau kita ketika kita menggunakannya, ada tamu dia pasti langsung nanya, Mbak, mohon maaf begini, atau untuk tempat bertanya para tamu begitu. Itu sih menurut saya itu perlu, itu penting karena sudah difasilitasi oleh kantor kita, udah dicetakan, udah dengan bagus, apalagi sekarang ada brizinya, bisa diisi untuk imani. Lumayan. Ketol. Iya loh. Udah keren loh, name tag kita itu udah keren banget loh. Keren banget. Dan ada garudanya. Even saya di bandara aja kalau dinas, saya tidak pernah mengeluarkan KTP. Karena pertama saya takut lupa hilang. Saya selalu menggunakan name tag. Itu ada garudanya sakti loh. Sakti ya. Keren. Sakti loh, kita harus patut bangga loh ya. Dan saya bangga Garuda di dadaku ya. Wah. Dan kemungkinan nanti mudah-mudahan bisa direalisasikan di kita, di instansi kita dengan betul. Mungkin tidak ketuliat ya Teh ya. Iya, karena mungkin masuk ruangan gitu. Kita masih relatif bebas lah kantor kita ya, keluar masuk itu menurut saya masih relatif bebas. Belum menjadi akses untuk keluar masuk ruangan dan lain-lain. Tapi paling enggak pada saat masuk gerbang itu dipakai lah gitu. Karena soalnya gini Teh. Soalnya kan banyak ya sekarang teman-teman kita yang baru gitu kan. Betul. Kadang kalau saya datang saya ajak senyum, dia kayak merasa ini tamu atau gimana ya? Betul. Kayak nggak kenal gitu. Jadinya gitu. Asing. Bayangin itu Bunda Rifai sepopuler ini kita ya. Soalnya aku tuh sedih itu kalau senyumku tak terbalas. Betul. Sana senyumku tuh ikhlas gitu loh. Ya, karena agen perubahan wajib murah senyum. Iya. Apa sih ibadah termudah yang bisa kita lakukan? Termudah, termurah. Betul. Iya, gitu. Pahalanya gede. Effortless ya. Ibadah gede banget pahalanya gitu kan, gitu. Bisa membuat yang tadinya muka kusam jadi ceria. Paling lihat senyum Bunda. Lihat dong Bunda. Padahal udah pakai masker tetap kelihatan senyum kan? Iya. Saya kalau di kelas motivasi saya ada satu segmen emotional question. Saya mengajak semuanya mengenang sebuah peristiwa yang membahagiakan dirinya. Dan biarkan peristiwa itu bereaksi di tubuhnya. Biasanya itu akan tersenyum kan, dengan pejam mata tersenyum. Setelah itu saya katakan, oke, silakan pertahankan kebahagiaan itu dalam diri Anda dan buka mata Anda. Maka dia buka mata dalam keadaan tersenyum. Terus saya katakan, oke, silakan lihat kanan kiri Anda. Kemudian semua tertawa. Saya tanya satu peserta, kenapa Anda tertawa? Ya senang aja nengok dia tersenyum. Kenapa Anda begini? Enggak tahu, senang aja. Jadi di situ pelajarannya adalah bahwa kebahagiaan itu bisa ditularkan. Setuju. Jadi kalau dari rumah kita sudah memiliki energi yang negatif, itu tertularnya negatif. Iya. Gitu. Nah, mulai sekarang kita tanamkan dan lakukanlah setiap pagi bahwa sebentar lagi saya ketemu dengan tim yang hebat, sebentar lagi saya ketemu dengan orang yang hebat, sebentar lagi saya hebat. Itu energi positif. Mensugesti diri sendiri dengan hal yang positif ya, Pak Rudi. Betul. Kalau nanti pagi Bunda Rifa, alah ketemu Pak Teguh nanti ini malas, langsung down. Maka energi negatif itu yang menghantui. Iya, betul. Betul. Seharian itu pasti bad mood ya. Betul, bad mood. Iya, betul. Jadi kita tetap stay positif apapun itu ya. Iya, betul. Jadi intinya kita senyum dan sapa. Ya. Seperti kita sini, agen menyapa. Karena gini loh, kita pahami semua bersama bahwa semua makhluk itu memang punya karakter yang berbeda. Iya. Betul nggak? Setuju nggak? Kita nggak bisa memaksakan seseorang menjadi seperti diri kita, seperti yang kita mau. Betul. Minimal kita memahami. Ya.
gitu loh. Ya. Intinya ketika kita ingin merubah orang, jangan paksakan untuk merubah. Jangan memaksakan dia, tapi sentil dengan perilaku kita. Ya kan gitu. Mencontohkan gitu. Biasanya manusia itu dengan kalimat yang halus, kalimat yang itu masa nggak kesentuh gitu. Nah, iya nggak sih? betul. Kodrat manusia itu di situ. Tersentuh aja udah. Sentuhan. Kalau mau Bunda gini ya. Setuju nggak Pak Rudi? Setuju banget. Memang. Oh ya. Kalau ada pertanyaan loh, boleh ditanya di samping ke kita. Boleh menggunakan japri ke WA kita masing-masing. Ya tadi udah ditanya, saya baru baca sekarang. Betul nih. Ditanya. Boleh. Karena kita kan di sini di hari pertama ini kita brainstorming dulu nih. Kita apa sih agen perubahan apa sih gitu. Terus siapa aja sih anggotanya, kan memang sebetulnya banyak banget yang tadi baru dibilang bahwa ada 50 agen perubahan yang sudah termaktub dalam SK, meskipun pada kenyataannya adalah semua anggota atau keluarga Perpusnas adalah agen perubahan, gitu. Nah, kita juga remind ke teman-teman semua, ke sobat Perpusnas ini bahwa yuk ada punya ide apa, kita tampung di sini untuk kebaikan kita bersama. Ada keluhan apa, kita yang tadi Bapak gitu ya. Gak enak banget sebenarnya gitu ya. Tapi kalau mau bilang Eyang juga ketuaan gitu. Mentang-mentang di samping Bunda dipanggil Bapak. Padahal saya lahir tahun 90 loh. 90. Turun dikit. Jiwa muda itu menjadi penyemangat loh. Penyemangat. Penyemangat loh. Jiwa muda itu penyemangat. Di dalam neurologinya pun dikatakan gini, begitu kita berpikir, sel tubuh kita bereaksi yang sama dengan yang kita pikirkan. Jadi kalau walaupun bercanda, sudah tua ini gitu, maka otaknya memberikan perintah, wahai tubuh kurangi aktivitasmu karena si fulan ini sudah tua. Maka itu tetap dengan energi positif, sehingga selnya semuanya tidak ada yang negatif, menjadi positif bekerjanya gitu. Makanya kita bangun pagi, tanamkan energi positif. Iya kan, seperti itu. Jangan kayak lagu Mbak Sore, bangun tidur lagi. Tapi itu jadi efek domino juga buat teman-teman sana. Jadi ya itu istilahnya emang itu kenyataannya ada yang seperti juga kan gitu. Kenyataan. Ini loh, ada yang teman-teman yang di bis jemputan kita yang nyarankan, bisa nggak ya pagi-pagi menyapa, kita kan lagi di bis. Nah ini perlu kita pikirkan loh ya. Iya, perlu kita pikirkan. Teman-teman yang dalam perjalanan itu ya dalam tanda petik butuh hiburan lah. Walaupun mungkin 1,5 jam ya perjalanan, katakanlah segitu ya, 1 jam gitu ya. Tapi mereka kan butuh hiburan juga gitu. Dan perlu nanti kita buat satu program sendiri. Kalau pagi menyapa, kalau nanti subuh tadi apa gitu, 1,5 jam sebelum siaran 7:30. Bisa kita kondisikan ya. Kita berbicara kembali dengan koordinator radionya. Iya, betul. Apakah mereka sanggup untuk 24 jam? Ya mungkin tapping lah ya. Tapping seperti tausiah dibuat tapping gitu kan. Iya, dan jam berapa sekarang? 5 Wah, menit nggak kerasa kan? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi loh ternyata. Lagi. Meskipun program-program tadi boleh di-share kembali nih untuk saya bilang saya Om Rudi. Ya, kalau untuk program kita memang belum punya satu web ya kita sendiri di Agen Perubahan. Jadi kita belum belum bisa share programnya. Tapi nanti di setiap unit kita akan bagikan program-programnya. Ya. Nah, ini saya dapat chat dari masyarakat ya. Jadi poinnya bertanya tentang kalau zamannya dulu itu PGPN, pinter goblok podo nasibe gitu ya. Jadi ada stigma yang dalam masyarakat itu ya kerja nggak kerja gajinya sama. Padahal kita kan sekarang sudah berbasis pada tunjangan kinerja gitu ya. Iya, betul. Nah, ini masyarakat yang bertanya gimana pendapat Agen Perubahan. Nah, ini siapa ini yang mau menjawabnya? Kalau pendapat saya, Agen Perubahan pertama tadi saya katakan tidak masuk pada mengambil keputusan untuk regulasi. Tidak. Itu satu. Maka stigma itu harus dihilangkan dengan cara apa? Pimpinan yang menjadi role model itu harus membuat satu program kerja yang jelas, yang dibagi merata kepada seluruh masyarakat di unitnya, sehingga tidak ada lagi yang merasa dia tidak mendapatkan pekerjaannya, atau ada satu orang yang merasa overload
dari pekerjaan itu, ya kan? Betul. Sehingga semua akan ada unit yang merasa gini di sebuah instansi. Dulu mereka tuh sangat tidak peduli. Begitu pimpinannya ganti, dibagi rata pekerjaan, semuanya menjadi workaholic, gila kerja. Nah, di situ menunjukkan bahwa sebenarnya semua orang punya potensi. Bekerja, dia diterima bekerja karena kemanfaatannya gitu. Ternyata setelah masuk bekerja dia tidak dimanfaatkan. Nah, itu yang membuat stigma itu muncul. Ngapain sih gua kerja gitu. Kalau toh sama juga penghasilannya. Itu satu. Kedua, ada klien saya yang dia mengeluh kepada saya gini, Pak, saya punya pimpinan baru sudah 8 bulan, tapi selama ini ide saya selalu dipakai oleh pimpinan, cuma dengan pimpinan baru ini nggak pernah dipakai. Saya benci dengan pimpinan saya mau dia pindah dari situ. Nah, dia minta advice dari saya gitu kan. Nah, karena tugas saya membangun image positif dalam dirinya, energi positif, saya katakan, loh Anda beruntung. Loh, dia marah. Loh, kok beruntung Pak? Selama ini saya dengan pimpinan semua ide saya dipakai. Jadi dia merasa jumawa karena idenya tuh selalu dipakai oleh pimpinan yang lama, atau dengan yang baru dia merasa nggak dipakai. Gitu. Saya katakan gini, ide yang hebat hanya cocok untuk orang yang hebat. Saya tidak katakan idenya hebat gitu ya, dan saya tidak katakan juga pimpinan yang nggak hebat, tapi ide yang hebat hanya sesuai atau cocok dengan orang yang hebat. Jadi kalau kamu merasa ide kamu tidak dipakai oleh pimpinanmu saat ini, pertama, simpan idemu sampai nanti ketemu dengan orang yang tepat. Baru yang kedua, kalau kamu ingin agar pimpinanmu cepat pergi dari unit itu, satu cara, maka kamu sukseskan bukan 1000%, bukan 100%, tapi 1000% semua program pimpinanmu, sehingga nanti pimpinanmu akan dinilai oleh pimpinannya lagi, dan tentu saja pimpinanmu akan dipromosikan. Mungkin saja kamu yang akan menggantikannya. Jadi balikkanlah menjadi positif gitu. Bukan malah kita dukung, wah gini. Terkadang itu tadi dia merasa selalu dipakai, atau berganti pimpinan dengan model yang berbeda, yang butuh penyegaran, dia merasa saya kan senior gini. Nah, itu dia tadi. Senior sih ada. Jadi itu tadi menjawab chatnya dari masyarakat ya, stigma ya kerja nggak kerja atau pinter goblok podo nasibe. Kembali tadi, karena di reformasi birokrasi khususnya agen perubahan dibutuhkan role model. Yang paling atas adalah pimpinan, mulai dari paling atas sampai yang terkecil, bahkan untuk diri sendiri adalah pimpinan juga gitu ya. Jadi dibutuhkan konsistensi untuk melakukan perubahan itu. Dan harus ada contoh atau role model bahwa seorang pimpinan mampu melihat tingkat kecerdasan setiap anggotanya. Nah, kadang-kadang ini kita memukul rata. Saya kalau di depan dengan guru-guru itu pun selalu saya katakan gini, banyak guru yang baik tapi metodenya masih kurang tepat. Semua anak disuruh menghafal. Padahal karakter yang auditori yang nggak suka ngapal, dia senang diskusi. Anak visual ya senang ngapal gitu kan. Nah, sama seperti ini gitu. Kalau mamanya Anda sarjana komputer tapi tidak diberdayakan komputernya, jadi pimpinan harus jeli melihat itu. Dan jangan lagi betul. Terus jangan lagi mentang-mentang Mas Yudi udah pustakawan, sedikit-sedikit itu nggak ada angka kreditnya, saya nggak mau kerjain. Nah, itu juga salah gitu kan. Nah, jadi simbiosis ya, pimpinan juga merubah mindset. Ya begitu kita tadi, contoh saya ke rumah Mas Yudi tadi, begitu saya masuk ke rumah Mas Yudi, saya ikut aturan dong. Jangan saya maunya enaknya aja, nggak ada angka kredit nggak mau dikerjain, terus makan gaji buta dong. Kita kan teamwork Teamwork, betul ya, gitu. Kita sebuah tim yang harus solid. Nah itu tadi terkait dengan tunjangan tadi ya. Tunjangan RB ini sebenarnya adalah kerja semua kita. Betul. Iya kan? Betul banget. RB itu mau naik, mau turun, itu ya kerja kita semua gitu loh. Kalau kita mau meningkatkan ini kita, ya ayo kita sama-sama gitu loh. Betul. Istilahnya kita agen perubahan hanya sebagai mediator saja kan gitu. Tapi yang bergerak bebas, bergerak leluasa, dan yang menentukan adalah semua warga, semua masyarakat Perpusnas gitu. Bukan hanya pimpinan, tapi kita semua. Karena yang dinilai instansi. Instansi. Berarti kan seluruhnya, Mas.
Iya, betul banget. Ini pembahasan kita karena ada waktu juga setengah 9. Iya. Padahal bisa lagi semangat-semangatnya nih. sebetulnya. Ya ampun. Lebih Apakah ya. mau nambah waktu untuk berikutnya? Gak apa-apa, ini kan program perkenalan. Iya. Kita Iya, brainstorming. betul. Besok kita akan lebih mendalam lagi. Ataupun kalau ada mau sekalian yang curcol di sini, ya kita layani semampu kita konsultasinya. betul. Tapi ingat, curcol Anda sejagat dunia mendengarnya loh. Nah, itu dia. Karena kita juga bisa dibilang saya udah promosikan di Betul. status WhatsApp, status Iya. Instagram, Facebook, Twitter juga udah mendengarkan nih. Bahkan di grup-grup yang memang dari Sabang sampai Merauke itu udah saya sebarkan juga. Nah, Benar. Hati-hati mulutmu. harimau. Iya gitu kan. Hati-hati ya. Oke. Nah, oke. Udah. Oke, Nggak mungkin kerasa ya. buat sobat Perpusnas ternyata kebersamaan kita sudah 1 jam nih kita menemani sobat Perpusnas dari pagi tadi jam 8 sampai jam 9 ini. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini selain bisa membawakan manfaat buat semuanya juga bisa Betul. berbagi dan juga nanti ternyata agen perubahan siapa saja dan juga kita bisa menampung bisa memberikan bukan arahan ya, mungkin memberikan informasi-informasi lebih lanjut lagi tentang perpustakaan nasional. Betul. Iya. Tapi Mas Yudi sebenarnya kita bukan mau mengakhiri diskusi ini ya, Oh, tapi enggak. kan kita ada tugas Ada ya. tugas. Jangan sampai nanti kita diskusi kita melaikan tugas. Kita diberi izin 8:30 sampai 8:30 ya. Jadi alhamdulillah sekali kita diberi kesempatan waktu 1 jam ini. Iya. Artinya kita berusaha memanfaatkannya 1 jam ini. Tapi di pundak kita ada tanggung jawab juga toh. Iya, betul. Selesai ini kita harus kembali kepada tugas. Kembali ke Jadi meja kita teman-teman, masing-masing. jangan salah paham kalau 1 jam ini bukan kemauan kami sementara ini, tapi memang harus ada tugas yang kita laksanakan. Kita harus betul-betul bertanggung jawab dengan tugas itu. Iya betul sekali ya, dan kita juga terima kasih banyak buat seluruh yang sudah mendengarkan dari unit kerja Betul. di Perpusnas ini di pusat dan juga UPT Bung Hatta dan juga UPT Bung Karno dan juga buat tim reformasi birokrasi Perpusnas, buat Iya. agen perubahan yang sudah hadir di sini juga. Iya, tetap Ya, semangat, tetap semangat melakukan semuanya. perubahan. Semangat. Iya betul. Lagi dengan agen perubahan yang lain ya. Ya, ya. Ya, akan bahas apa? Tentunya stay tune terus di Widya Banaswara. Oke, saya Di Firmansyah Saya Riva. Saya Rudi Hernanda. Saya Rita. dan kita pamit. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.